Ngobrolin F1 ya di Turning Point Podcast. Formula 1 Jeddah kurang lebih sama kayak balapan kemarin. Bedanya cuma di awal doang dramanya. Habis itu ya gitulah gitu ya. Ya kalian juga tahu sendiri guys, jam 12 itu gimana ya untuk mengondisikan wajah kalian yang mengantuk itu gitu ya. Sulit untuk bisa dibuat seger lagi kecuali lap satunya. Seger banget anjir. Lagi lihat last lap itu. Seger banget itu. Ya pertengahannya kurang. Prosi doang ya gitu. Kita akan bahas Jeddah teman-teman ya. Ini balapan kontroversinya banyak. Ya nggak banyak sih, tapi maksudnya lumayan lumayan besar gitu ya. Jelas ya, udah jelas yaitu penaltinya Max, nanti kita akan bahas. Dan ini udah semakin, kan ini rekamannya hari Senin malam teman-teman, jadi gua udah ya harusnya kita masing-masing udah punya banyak pembahasan dan banyak bukti tentang penaltinya Max Verstappen ini teman-teman ya. Dan kita akan bahas nanti apakah layak atau enggak dan kayak gimana. Dan kita ada Ilham juga yang punya sertifikasi steward dari IMI gitu ya. Jadi nanti mungkin kita bisa tanya. Dan ya seperti biasa, tapi sebelum mulai jangan lupa like, comment, subscribe, bantu F1 Speed ke 200.000 subs. Dan jangan lupa mampir ke channel kita, link semua ada di deskripsi teman-teman ya. Dan seperti biasa kita akan mulai dengan skor ya. Skor dari Regi, silakan Regi, skor Jeddah. Ya, gue tadi sempat bilang ya, kayak kurang gitu di ending. Meskipun persaingannya lumayan gitu ya dari belakang, jorotinnya belakang sih. Jadi 7,5 karena cukup wahnya itu di awal. Gue kira ekspektasinya bakal lebih dari itu gitu. Ternyata, boom, ya memang poinnya itu di awal balapan yang ternyata kurang lebih bikin kagetnya itu ya kita udah tahu kenapa gitu ya dari awal. Verstappen nyaris clash gitu ya. Tapi clash yang benerannya teammate-nya Yuki Tsunoda, gokil itu ya bareng Gasly. Ya itu kan siapa yang mau gitu ya crash kayak gitu guys. Cuman bikin gitu ya, bikin greget ya karena kita udah tahu ya Red Bull teammate-nya itu kurang gitu ya dari segi performa, baru dapat poin kemarin gitu ya. Sekarang udah DNF lagi. Ya sisanya gue nyorotin beberapa hal ya karena gue kan fans Aston gitu ya, gue nyorotin Aston yang sempat naik di atas, sempat top 10, terus ujung-ujungnya di belakang kurang, bahkan kalah sama Hajar ya Alonso ya, aduh sayang banget ya, cuman yang mau gimana lagi, sisanya iya gak bisa ngejar itu, ya kan udah dibahas kemarin ya, 7,5 ya benar emang kayak gitu ya, 7,5 gue. Oke, Mobile. First impression kemarin abis stream itu 8. Tapi setelah dia lihat lagi gitu kan, itu kayaknya terbawa suasana gitu. Karena of course Ferrari-nya bisa menjauh dari kejaran Lando Norris, yang mana akhirnya aku memutuskan untuk kasih nilai 7,5 kayak Regi. Kayak ini adalah balapan yang jujur ya boring banget, yang ngangkat Ferrari yang dapat P3 bisa dibilang ada sedikit plot twist gitulah, nggak terlalu diduga-duga itu, dan ada drama-dramanya juga tadi udah di-mention gitu kan. Lap 1 tapi habis itu sepi, nggak ada apa-apa lagi bisa dibilang sampai ya 10-5 lap terakhir, yang mana antisipasi akan ada battle di lap terakhir ternyata nggak kekejar juga. So ya 7,5 sih buat balapan yang B aja, karena balapan yang dapat nilai 8 harusnya lebih dari balapan kayak kemarin gitu lah. Oke. Ilham? Alright. Gua akan kasih nilai 8 karena yang pertama kita punya di depan ada drama seru, ada safety car, penalti, kemudian juga ada surprise dari Ferrari, dapat strategi yang wow. Dan apalagi ya? Oh, di belakang ada yang seru. Ada main kucing-kucingannya Williams sama Vicar. Yes. Dan itu gue bilangnya kemarin Williams main kayak kita biasa main game F1. Ya itu Sainz
replikasiin Singapura Keren. dia itu kemarin. Iya makanya itu mereka main tarik-tarikannya pinter banget. Tapi kalau gue jadi Ishak Hajar di posisi itu gue sih bete sebenarnya. Padahal harusnya Ishak Hajar punya pace di P8. Jadi gue mungkin akan kasih 8. Karena balapannya lumayan seru sampai akhir. Gua 8 juga ya, karena emang seru sih. Sebetulnya ya, kayak tadi pas awal-awal dikasih penalti di awal-awal doang memang penaltinya. Tapi kan kita antisipasi tuh, wah gimana nih. Jadi kita kan bisa menanti-nantikan gitu. Apakah kesalip gak sama Piastri dengan 5 detik ini dan lain-lain gitu. Jadi masih ada yang ditunggu gitu kan. Terus banyak sih kemarin kejadiannya. Norris nyalip Hamilton 3 lap ya kan. Terus Leclerc ban medium nggak habis-habis bannya 30 lap. Terus Itu tadi keren. kucing-kucingan, banyak sebetulnya faktornya. Kalau dibilang boring sebenarnya lebih boringan Jepang ya. Jepang tuh kemarin boring banget. Jauh dong. Jauh gitu. Betul. Jadi harusnya ini jeda menurut gue sih lebih oke lah gitu, nggak masih ya sayangnya kemarin kayak kucing-kucingannya Williams itu nggak kesorot kamera gitu-gitu aja kayak. Terus kemarin juga ada sang manajer sama kliennya yang tiba-tiba battle gitu kan, Bortoleto sama Alonso. Gue baru tahu Bortoleto itu Kurang ajar. ternyata manajernya tuh Alonso. Hampir ya. safety car itu. Hampir safety car. Terus abis itu Ishak Hajar, Liam Lawson dapat 10 detik penalti yang nanti kita bahas juga. Jadi sebenarnya kemarin tuh banyak, cuma mungkin ya nggak tahu broadcastnya aja yang mungkin kurang kali ya. Mungkin Benar. broadcastnya aja yang kurang gitu loh. Sebenarnya kemarin tuh banyak sebetulnya momen-momennya. Cuma nggak tahu mungkin ngantuk apa gimana, broadcastnya gue nggak paham juga. Jadi ya sayangnya banyak yang nggak ke cover aja gitu di TV gitu loh. Tapi momennya sebetulnya banyak. Jadi ya 8 mungkin kalau gue bias Ferrari 8,5 karena akhirnya Leclerc podium gitu ya. Tapi standarnya 8 lah buat gue. Oke, cukup balapan yang menurut gue bisa dibilang ini balapan gitu, bukan yang pawai. Kalau pawai kan Jepang kemarin tuh. Jepang tuh pawai. Oh iya itu gitu. pure. Itu kan San Mori itu Jepang. Gak ada stakesnya, gak ada stakesnya. Kalau ini di standar ini masuk jeda kemarin masuk lah standar balapan yang oke. Salip-salipan ada, strategi call ada, penalti ada, safety car ada, oke lah. Maksudnya semua kecentang gitu. Jadi ya harusnya masuk lah 8 buat gua gitu ya. Ya mungkin kalian silakan tulis di komentar berapa poin dari kalian teman-teman ya. Oke, Itu tadi skor dari kita masing-masing dan gua punya langsung aja kita masuk ke menu utama kita, yaitu adalah penalti Max Verstappen, karena emang ini penaltinya dari awal teman-teman ya. Ini. Yang mana ada dua kubu, of course ada yang setuju ada yang nggak setuju. Dan kalau baca rules, dan kita udah tahu dari F1 Speed udah ngepost juga di Instagramnya teman-teman, bahwa memang secara rules emang itu penaltinya emang layak lah, emang layak dapat penalti, emang sesuai dengan rules gitu ya. Jadi ini rules yang setelah gua lihat-lihat lagi rules dari FIA ini teman-teman, itu rules yang menurut gua membikin balapan tuh jadi kurang bisa spicy ya gitu. Jadi karena rulesnya itu basically ya, ini gua persimple aja rulesnya teman-teman ya. Basically rulesnya intinya siapapun yang udah berhak di depan dikit, mau berapapun sentinya, intinya di depan nih, dan udah menyentuh apex, itu berhak mendapatkan cornernya teman-teman. Jadi secara tidak langsung kasarannya itu yang di luar dari apex, jadi di sisi sebaliknya apexnya, nggak tahu kanan apa kiri, pokoknya di luarnya gitu ya, sisi luar ya, itu harus memberikan jalan atau istilahnya ngasih jalan gitu untuk yang nyalip di dalam, inside. Itu menurut gue rules yang ngeselin juga sih. Memang sering dipakai sama Max sih, sering dipakai sama Max ya. Max pernah pakai rules ini di Cota waktu Lando Norris di dive sama Max Verstappen di Cota. Dan Max Verstappen ngedive jauh banget. Terus waktu exit corner, Norris gak dapet cornernya, Norrisnya keluar dan Norrisnya nyalip Verstappen dari luar, dan Norris dapat 5 detik penalti gitu. Sama persis 5 detik penalti. Jadi dengan rules yang sama dimanfaatkan oleh Max Verstappen. Jadi ini istilahnya kayak Max Verstappen kena jurusnya sendiri gitu. Jadi ya gimana menurut kalian tentang rulesnya dulu deh. Kita bahas apa rulesnya dulu apa bahas penaltinya dulu enak nih? Penaltinya dulu kali ya. Kita akan lempar ke Regi dulu, Regi dan Nopal dulu, gimana? Ya gimana lah pendapat kalian lah tentang hal ini gitu. Rules penaltinya dulu deh. Penalti dulu boleh. Cocok nggak gitu? Maksudnya layak nggak? Fair nggak gitu? Iya.
Kalau gue setelah lihat udah diperjelas gitu ya, udah diperjelas dengan postingan yang gue juga sama-sama nyimak ya. Ada make sense-nya, ada make sense dan udah kelihatan waktu contohnya kayak di kota ya, itu kan udah jelas banget. Ya. Dan harusnya kita bisa penalti dulu ya. Cuman kalau gue sih ada pandangan lain kalau misalkan harusnya penalti itu gak dapet kalau misalkan Max Verstappen langsung ngasih ke Oscar. Gue Ya, gak tahu pasti, apakah Max pasti. Verstappen Benar. lagi gak mikir ke sana atau enggak. Ya udahlah fokus di depan karena Red Bull udah tahu ya situasi di belakang kalau McLaren langsung nyalip kayak gimana bakal langsung ngacir. Kayaknya Max Verstappen bakal pilih buat full defense dan akhirnya kayak gitu. Dapat penalti. Cuma yang baik lagi ya, kalau penaltinya bakal deserve atau enggak, kalau kata gue deserve. Ya karena Oke. udah ada contohnya. Oke, baik. Secara penalti menurut Regi Arsanda deserve guys ya. Oke, Nobal. Ya 5 detik 5 detik buat kejadian kayak gitu itu deserve 5 detik. Cuma lagi udah bilang tadi aku nambahin juga sih. Itu kalau nggak ada ST, aku yakin disuruh ngasih balik. At least ada Keburu ada communication. SC juga ya. Masalahnya kemarin tuh keburu SC. Unfortunate banget. Jadi dan juga pas kita kan di stream bahas gitu kan. Oh ini kayaknya harus ngasih deh. Ya udah paling ntar abis SC tar 5 second. Safety car belum Iya. selesai. At least kayak ya oke 5 detik fair. Cuma at least nunggulah setelah safety car selesai karena ya nggak mungkin ngasih posisi pas safety car sih. That's my opinion. Deserve. Cuma ya karena kembali lagi lah kan sebelum safety car itu sebelum kalau nggak salah safety car di call itu waktu masuk sektor 2 kan kalau nggak salah. Ya. Jadi ada jeda lumayan lama setelah Yuki dan Pierre nembok. Sektor 2 hampir akhir malah. Tapi ya tetap aja itu masih lap 1 gitu loh. In the heat of the moment emang susah dan sayangnya ada safety car kalau menurutku yang perlu digarisbawahi adalah timing safety car ya sih. Bikin Red Bull di posisi yang lumayan susah, Verstappen di posisi yang lumayan susah dan akhirnya ya kena 5 detik yang mana again deserve 5 detik. Kalau mau ngelanjut bahas kayaknya lebih lanjut ke masalah rule-nya nih. I have big problem sama rule-nya. Opiniku sama rule-nya Oke. ya I have big problem with the rule. Oke, Ilham. Ini masalah penaltinya dulu, Ham. Deserve apa enggak? Gue tadi sempat bikin video kayak apakah penaltinya deserve atau enggak. Terus gue bilang gue 50-50. Gue bilang gue bisa mengerti kalau stewardnya kasih dan gue juga bisa mengerti kenapa kalau misalnya stewardnya nggak kasih. Karena yang perlu kita tahu adalah steward itu biasanya nggak 1 orang, minimal 3, harus ganjil. Jadi ruang ketika menentukan keputusan itu di steward itu kemungkinan besar stewardnya itu ganjil. Karena kalau stewardnya 2, terus kalian beda pendapatnya nanti kalian nggak bisa. Nggak bisa, ya kan. Kalau misalnya angkanya genap, lu nggak bisa tentuin mana yang benar mana yang salah. Makanya biasanya stewardnya ganjil dan nggak boleh 1 orang. Karena 1 orang ada kemungkinan bias. Benar. Nah kemungkinan besar ini pendapat gue ya, mungkin gue salah juga. Kemungkinan besar kemarin itu mungkin keputusannya 2-1 gitu. Gue feelingnya 2-1 in favor untuk ngasih penalti. Jadi lebih berat untuk ngasih penalti dan gue bisa mengerti karena F1 Speed juga ada jelasin secara jelas di mana sih kita si steward ini akan mengambil garis untuk menentukan siapa yang di depan gitu. Ternyata di garis yang menjadi referensi steward saat ini adalah Piastri yang di depan. Makanya Piastri berhak untuk ambil seluruh lebar track yang tersedia. Verstappen harus tuck in. So dari gue deserve urusan nanti secara aturannya itu nanti mungkin kita akan bahas lagi. Tapi menurut gue bisa menerima lah kalau penaltinya diberikan gitu. Understandable. Kalau gue
Kalau gue mungkin penaltinya mungkin kalau ya mungkin deserve karena ada ininya ya, ada motong sirkuitnya itu loh, motong turn 2-nya itu. Jadi ya gain advantage-nya mungkin yang gue garis bawahi gitu. Jadi ya sampai situ doang. Itu pun gue nggak terlalu yang mungkin kayak gue 51% deserve 49% enggak gitu. Jadi ya. Berarti ya kita bahas tipis-tipis. Kita bahas rules-nya sekarang ya. Regi. Secara rules gimana, Reg? Lu setuju nggak dengan rules? Ini kan soalnya kita udah dapat banyak contohnya dan ini udah kasus kesekian nih. Yang mana kalau kita bahas stewardnya cukup konsisten. Kalau kita ambil contoh kemarin yang di Cota ya, yang di Cota stewardnya ngasih penalti ke Norris, sekarang ngasih penalti ke Verstappen dengan posisi yang sama gitu. Tapi yang mau gue garis bawahi adalah dengan rule seperti ini, menurut gue balapan jadi nggak seru. Nah, menurut lo gimana, Rek? Ya gak ada yang bisa diuntungin kalau misalkan situasinya kayak kemarin. Padahal sebenarnya kan kepikirannya ya kalau misalkan ada waktu buat ngasih balik tadi ya, mungkin bisa ada apa namanya? Intinya sih kayak kalau misalkan rules-nya kayak gitu ya. Kalau misalkan rules-nya kayak gitu cuman menguntungkan satu pihak, udah pasti yang ada di situasi yang enak kayak Piastri. Gua rasanya kayak ada yang harus didiskusiin lagi atau Revisi bagusnya ya? gimana gitu ya buat endingnya, RUU. Solusinya. Revisi undang-undang, guys. Undang-undang. Aduh, gue itu sahat dari tadi ya sih. Harus dirancang lagi. Harus dirancang lagi nih, guys. Iya anjir. Oke, tapi gimana solusinya ya, bagusnya ya? Nopal kayaknya punya something nih. Itu apa? Kenapa gimana? Coba keluarkan. Unek-unek Anda. Pada intinya adalah kalau menurutku ya, ini aturan yang sekarang itu iya sih, jelas itu. Kayak mobil yang di depan di Apex itu dapat dapat privilege buat mendikte gitu kan. Pasti dapat keuntungan juga. Okay. Yang males sih adalah ini men-encourage tim buat screenshot gitu loh. Kayak kalian tahu kan si Horner tuh kemarin bawa screenshotan kayak ini Verstappen di depan loh. Kayak aku tuh lebih suka kayak aturan yang lebih memadukan kayak common sense gitu. Kayak kalian nonton DTM atau balapan yang lain gitu, selama mobil side by side ya harus kasih respect satu sama lain lah, kayak kasih space, make the corner gitu loh. Karena kalau menurutku di insiden turn 1 kemarin itu Piastri itu juga nggak bakalan nikung, nggak bakalan make the corner juga itu ya. Karena Piastri di depannya Max tuh cuma berapa senti anjir. Yes. Iya, betul. Dan Indian karena Verstappen tahu, oke, aku di sisi luar, aku nggak bakalan dapet nih, aku lurus aja lah. Piastri yang ada di inside, itu kalau kalian lihat klip ya guys, ketika Verstappen lurus, Piastri langsung rem, langsung banting kiri, dan ya itu kalau misal Verstappen masih maksa, mereka berdua bakalan lurus barengan gitu. Dan ini juga terjadi di GP Meksiko tahun lalu. Verstappen ada di inside, Piastri yang ada di outside. Piastri, pokoknya McLaren juga lah, McLarennya ada di outside, McLarennya sama motong rumput juga, cuma bedanya di sini motongnya rumput. Kalau Verstappen kemarin itu kan turn satunya aspal kan, jadi bisa langsung lurus. Kalau di Meksiko itu setelah DRS yang kedua itu kan rumput tuh. Yang kena penalti kemarin adalah Verstappen yang ada di inside. Katanya dibilangnya gitu karena yang di inside itu nge-force pembalap yang ada di outside keluar track. Turn 1 kemarin bisa dibilang sama-sama nge-force pembalap out of track juga. Kalau kalian lihat lagi klipnya kayak dari aerial shot, dari
P3-nya Russell berarti kemarin dari onboardnya Russell itu kelihatan ya my judgment adalah Piastri mencoba force Verstappen out of the track dan Verstappen dengan judgement dia kayak oke aku mau dibuang, ya udahlah potong aja dulu daripada kena kontak, di akhirnya kena kontak. So kalau dibilang lagi tadi kayaknya dari kita berempat masalah penaltinya Indian 50-50 juga, dan kembali ke rule-nya menurutku rule-nya diganti lah. Rule-nya ternyata kayak, bisa apa namanya? Di ini ya, bisa ditumpuk-tumpuk ya, kayak misalnya Iya tadi masih karet, masalah forcing bener-bener other masih karet driver banget. gitu kan. Berarti kan hitungannya Iya. Piastri forcing tuh. Bisa jadi gitu juga gitu. Jadi Anggapannya bisa kayak gitu kan. Guys, Ya, ini- rules yang diganti atau standar driver yang diganti? menurut gua rules-nya. Kalau Nah, standarnya, kalau standarnya balapannya jadi gak seru. Karena kalau boleh kita balik sedikit, kenapa F1 rules ya semakin sableng sekarang? Ada Iya satu lagi. nama, ada satu nama yang membuat kenapa F1 aturannya semakin tidak jelas sekarang. Ada yang mau coba nyebut? Verstappen Ada yang mau sendiri. nyebut? Max Verstappen. Yes. Iya. Max Verstappen adalah orang yang men-challenge status quo dari banyak gentleman agreement yang ada di antara para driver F1. Misal, lu nggak boleh ngelewatin Buang-buang orang ketika pembalap. masuk pit dan keluar pit. Lu nggak boleh ngebalap orang ketika lagi mau nyoba bikin hot lap, lagi kualifikasi. Ya. Lu nggak boleh brake check di lurusan. Lu nggak boleh weaving ketika di lurusan. Lu nggak boleh moving under braking. Dulu kita nyebutnya apa? Verstappen rule. 2016. 2 kali di tahun itu aturan diganti. Ada Kimi Raikkonen sama Verstappen di Spa, kemudian juga ada Vettel sama Verstappen di Meksiko. Jadi sebenarnya kemarin itu gue rasa adalah sebuah statement dari Piastri yang secara nggak langsung bilang kalau lu mau mainnya begitu, Piastri itu kemarin datang ke turn 1 dengan mentalnya Verstappen. Lu coba dari luar, gue gak akan kasih. Setuju gak kalian? Holy God. Ya bisa Anjir. ya kalau Piastri Iya, ya anjir. hitungannya Piastri udah tahu rulesnya lah, berarti dia udah tahu Yes. cara mainnya gitu. Iya dong. Cuma itu tadi Kalau kalau Verstappen. ya dari rulesnya itu membikin balapannya jadi nggak bisa seru ya, nggak bisa sengit ya. Kalau misalnya Kaku maksudnya banget. Iya. ceritanya nih semua orang patuh rules nih, anggaplah kemarin Verstappen patuh rules gitu. Patuh rules dalam artian mereka side by side, Verstappen yang ngasih gitu. Ya udah oke, Piastri monggo lewat gitu. Ya nggak battle dong gitu, nggak ada. Ya nggak ada udah seru-serunya susah gitu. ngejarnya itu. Ya kan? Jadi itu Bentar. yang jadinya mungkin jadi kurang asik gitu loh. Jadi orang nontonnya pas ketika Verstappen dikasih 5 detik, jadi orang-orang mungkin ada beberapa yang lah kan itu battle. Piastrinya juga nggak ngasih space gitu kan. Turn 1, lap 1. Turn 1, lap 1 gitu. Jadi Nah, ya makanya ini kalau kita bahas secara rules mungkin emang ya banyak hal yang mungkin kita juga nggak ngerti gitu kan, dan kurang paham mungkin ya. Dan yang mau gua kepinginin itu adalah adakan rules yang fair aja gitu, yang fair lah. Kalau menurut gue kemarin tuh nggak fair di Verstappen. Ya mungkin kayak sama halnya ke waktu ketika Cota, nggak fair ke Norris gitu waktu itu. Jadi ya itu mungkin itu aja sih kalau dari gue. Jadi rulesnya mungkin lebih ke yang side by side itu harus saling respect. Ya itu gue lebih setuju gitu sih. Dan maksudnya nggak mungkin dan kalau menurut gue jangan case itu kayak langsung ini pakai aturan atau undang-undang nomor sekian nih kalau case ini nih gitu. Nah itu mungkin yang screenshot. Iya maksud gue maksudnya nggak tahu ya stewardnya gimana, tapi maksudnya kan banyak nih variabel ketika balapan yang bisa menjadi pertimbangan. Oke, kayak kemarin nih misalnya. Piastri udah di depannya Verstappen. Oke, Verstappen tapi di depannya cuma 2 cm doang. Bisa gak kita pakai variabel peraturan yang lain? Misalnya ketika alongside harus saling kasih respect yang tadi Nopal bilang.
kasih respect di tikungannya. Karena kalau misalnya kita pakai rule yang itu, ya jelas kemarin Piastri nggak ngasih space untuk Verstappen bisa lolos di turn 2 gitu kan. Karena sama-sama ngelebar dan ada screenshotnya Piastri juga hampir keluar juga gitu kan. Intinya nggak ada lah space untuk Verstappen gitu. Nah itu mungkin yang bisa didiskusi. Ya gue nggak tahu ya, sekali lagi mungkin kata Ilham tadi 2-1 gitu. Mungkin yang satu bilang, mungkin yang satu pakai variabelnya Nopal tadi, mungkin yang satu pakai variabel yang nggak bisa nih, ini udah 5 cm kaca spionnya di belakangnya bannya Piastri nih. Kita pakai rules undang-undang yang nomor ini nih, yang Piastri berhak mendapatkan corner ini gitu. Nah itu mungkin yang ya balik lagi ke steward mungkin ya, balik ke steward. Mungkin rulesnya udah ada mungkin ya yang untuk saling respect, tapi mungkin variabelnya atau yang dipilih undang-undangnya menurut stewardnya itu yang sayangnya yang kurang pas aja mungkin, nggak tahu gue. Karena itu kan masih turn 1 dan juga masih banyak yang maksudnya Verstappen mau ngasih pun gimana gitu kan. Jadi ya waktu turn 1 itu loh kan, harusnya kan yang dapat corner Piastri secara rules. Berarti kan Verstappen harus yield tuh. Harus gak boleh ngegas tuh. Yes. Nah itu gimana cara ngasihnya, orang di belakang banyak zombie-zombie yang mau lewat juga. Gitu kan. Makanya gue sekali lagi common sense. Kalau kata kuncinya menurut Nopal ya. Common sense. Sekali lagi gue gak tahu. Ini pembahasan aja teman-teman ya. Which is not common anymore. Ya, Stewart Imi coba Stewart Imi gimana Stewart Imi? Susah sebenarnya. Tadi gue sampai lihat footage lama lagi loh. Gue sampai lihat footage tahun 2021 waktu di Abu Dhabi di Chicane. Verstappen. Nah, tentu saja aktornya adalah Verstappen. Ya kan Chicane lap 1 tuh kan. Terus tiba-tiba di dive sama Verstappen kan. Habis itu tiba-tiba Hamilton harus Verstappen dapat cornernya, terus Hamilton potong Chicane-nya. Dan Hamilton potong Chicane itu gak penalti. Jadi itu 2021 ya? Satunya yang mungkin 2021. Iya. Dan ya mungkin rules berubah sedikit-sedikit, tapi menurut gue pengambilan keputusan dari steward itu akan tetap sama, karena yang sulit adalah steward itu tiap balapan beda-beda. Nah benar, itu juga. Misalnya gini nih, let's say gini, misalnya gue dan Mike punya opini yang sama, Nopal dan Regi punya opini yang sama. Misalnya nih kita kalau bikin panel berempat nih, kita opininya dua-dua nih. Di balapan 1 panelnya adalah Mike, Ilham, dan Noval. Di balapan kedua panelnya adalah Noval, Regi, dan Mike. Satu kejadian yang sama, misalnya diinterpretasiinnya 2-1. Misalnya kalau 2-1 tuh Ilham dan Mike ini punya satu opini dibanding sama Nopal yang opininya beda gitu. Misalnya di balapan 1 gue bilang penalti. Di balapan 2 ada kejadian yang sama, tapi stewardnya adalah Nopal, Regi, dan Mike gitu. Nopal dan Regi punya opini yang sama. Mike yang tadinya opininya sama-sama Ilham, ini opininya berbeda. Different. Dia bisa kasih interpretasi yang lain. Benar. Makanya agak sulit. Apalagi biasanya kan panel steward itu ada juga dari para drivers kan. Drivers pun standar balapannya beda era, beda standar balapan. Lu bilang sama driver di 90-an bilang, "Wah, balap tempel-tempelan gini oke nih, lu kasih ke pembalap yang 2010-an mungkin mereka akan bilang, wah nggak bisa dong mobil-mobil begini, apa lu force dikit wingnya bisa patah atau apa." Ini info guys ya, steward itu tiap race beda-beda guys, sumpah. Beda-beda guys. Masalahnya. Yang sampai sekarang gue nggak tahu, ya gue belum pernah baca sih artikelnya apa alasannya kenapa kok steward tuh beda-beda, gue nggak tahu juga. Biar nggak parsial. Mungkin biar nggak terlalu bias atau gimana, gue nggak tahu juga. Biar nggak terlalu bias. Makanya harus selalu diganti. Beda itu mulu gitu kan. Oke. Betul. Sama biar lu nggak bisa, kalau misalnya stewardnya sama terus kan lu nanti bisa diserang. Nah itu. Takutnya wah ini orang personal banget nih, mau ngasih penalti mulu. Iya. Ya kan. Tapi dari dulu selalu. Tapi dari sekian banyak steward yang ganti, kenapa condong ke British bias ya? Wah, itu kita akan simpen lagi pembahasannya. Iya. Atau buat teman-teman di komentar lah mungkin. Simpen dulu. Tapi menarik kan, maksud gue kota kan Lando kan yang kena penalti kan. Mungkin kalian bisa tulis ya. Ini lagi-lagi menurut ini kan kita adain pembahasan aja. Mungkin udah banyak yang bahas tentang penaltinya Max, tapi mungkin kalian bisa tulis pendapat kalian gimana ya tentang
Gak hanya penaltinya tapi tentang rulesnya seperti yang kita bahas barusan. Dan gue mau nambahin supaya gak terlalu panjang. Ini udah setengah jam kita bahas penaltinya Max nanti. Penaltinya gini. Kalian lihat ya. Ini gue gak ngasih gambar. Ya seperti biasa kita gak ada gambar di sini. Tapi kalian bisa cari. Bayangkan. Penaltinya Imajinasi. Liam Lawson teman-teman ya. Ini yang mau gue garis bawahi. Liam Lawson dapat 10 detik penalti. Parah. Itu kok bisa ya? Kalian lihat. Verstappen penaltinya kayak tadi ya, side by side, 5 detik penalti ya. Liam Lawson itu udah nyalip Jack Doohan di depannya udah DRS udah di depan teman-teman. Breaking point, masuk breaking point kalian bisa search aja nanti. Gue ceritain ya, masuk breaking point, bablas dikit. Tapi posisi Liam Lawson sudah di depan. Sekali lagi udah nyalip, udah clear dari DRS. Udah nyalip ya. Garis bawain. Kalau tadi Verstappen Piastri side by side masih. Oke, Liam Lawson sudah nyalip. Udah mobilnya sudah sepenuhnya di depan Jack Doohan. Turn 1, ya namanya Lawson mungkin cupu, rookie, breakingnya bablas dikit. Bablas dikit. Kalau Verstappen motong ya, motong kan. Kalau Liam Lawson nggak motong, dia masih berusaha untuk turn 2 masih ngikutin apex yang hijau tuh. Dan bahkan Jack Doohan hampir nge-switch back Liam Lawson saking jeleknya itu cornernya. Intinya nggak gain advantage lah. Sama sekali. 10 detik penalti guys. Coba. Tambah juga mobilnya Lawson dia nggak keluar track bannya. 4 ban itu ada kalau ya bablas terus kayak balik langsung dibalikin patah gitu loh ya. Iya masih ada di track. Ya. 10 itu detik. Gue nonton lagi nih. 10 detik penalti bro. Lihat itu. Gak logis. Jadi tadi kita udah bahas nih. Oke deserve penaltinya bla 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 bla. Nah itu coba Lawson jelasin. Pengen tahu gue 10 detiknya kenapa? Keluar ini 4-4-nya Pal. Bannya plat. Ada sempat momen keluar dari sensornya 4-4-nya. Momen 4-4-nya keluar deh. Anggaplah emang keluar. Apa? Oke, anggaplah gue lupa juga soalnya. Anggaplah keluar deh. Oke. Tapi gak gain advantage. Dan udah di depannya Doohan. Udah nyalip loh. Kalau tadi kan udah kelar nyalip anjir. Kalau tadi kan Piastri berhak mendapatkan corner karena side by side dan di depan. Oke. Ini udah nyalip nih Lawson nih, udah di depannya Doohan nih. Saking bablas aja ngeremnya Doohan ya namanya rookie bablas tuh. Sret. Ya masa dikasih balik orang Doohannya udah kesalip. Nah, 10 detik penaltinya. 10 detik, Bro. Gak masuk akal itu. Kalaupun keluar track gitu kan. Oh ini keluar track nih, track limit. Tapi kembali lagi dia itu hampir di switch back gitu kan. Hampir di switch back. Masih dapat 10 second gitu. Intinya nggak gain advantage sama sekali. Malah Lawson tuh hilang waktu. Karena dia bablas tuh malah dia lose time guys. Ya kan? Karena nggak make the apex keluar sirkuit dan dia nggak motong kayak Max Verstappen ya. Kalau kayak motong kan mungkin oke lah gain time gitu kan. Dia bablas terus dia kayak motong balik berusaha untuk ngikutin cornernya gitu loh. Jadi nggak motong kayak Max sama Kimi intinya. Dan intinya Jack Doohan bahkan hampir nge-switch back. Jadi keluar ke turn 2 itu Jack Doohan nose-nya deket banget sama bokongnya si Lawson teman-teman. Padahal ketika DRS itu Lawson udah lumayan jauh tuh nyalipnya. Ya intinya aneh. Coba kalian cari. Karena kemarin nggak disorot dan nggak di replay ya. Pokoknya nggak dibesar-besarkan. Soalnya aneh gitu. 10 detik loh. Jadi coba gitu. Kalian komen menurut gue pengen tahu aja kalian kok bisa kira-kira Max Verstappen dan Piastri itu Max kena 5 detik yang mana padahal battle side by side yang masih sama-sama di corner. Ini yang udah di depan Lawson dapat 10 detik penalti guys. Nah itu coba. Tapi harusnya kalian 10 gak sih Verstappen? Ya 10 tapi kan dikurangi jadi 5 karena iya karena masih lap 1 kan tulisannya. Ya pokoknya kok bisa gitu loh sama-sama dapat penalti yang sama nih sama Verstappen padahal beda kasusnya jelas-jelas. Lawson udah di depan, udah nyalip sepenuhnya, tidak gaining advantage sama sekali, tidak motong turn 2 kayak Max Verstappen. Hampir ke switchback sama Doohan 10 detik. Jadi standar ganda. Penjelasan paling logisnya cuman kemungkinan ada instruksi dari race director yang nggak ngebolehin lu
all four wheels of the track di turn 1 dan itu udah dikasih tahu kalau misalnya lu motong bakal slam dunk penalti. Tapi ini gue nggak megang dokumennya ya, gue lagi nyari juga kalau ada race directive-nya. Karena biasanya kan gitu kan, kayak Max kan bilang di awal balapan kan, abis dia kena penalti, dia bilang apa, Max lu dapat strike track limit kan. Terus kan dia ngomong, loh kan kata race directornya kalau lu udah kena penalti harusnya strike track limitnya nggak kehitung. Max ada ngomong gitu soalnya, makanya gue ada kemungkinan besar ada teknik, ada direction dari kita nyebutnya ya waktu briefing lah, ya. Iya, dari race directornya yang bilang kalau lu motong di turn 1 itu bakal slam dunk penalti. Dan satu lagi ini mungkin agak teknis, tapi mungkin kalau gue lihat pasnya Duhan, pasnya Lawson ke Duhan, satu sequence overtake itu dianggap selesai ketika lu sampai misalnya ini section lu overtake ke turn 1, ya lu harus secara tidak keluar track sampai turn 1, turn 2-nya lu gak boleh keluar track gitu. Karena dia keluarnya di turn 1, makanya kemungkinan besar dia kena di technical directive-nya Stewart ini. Ini satu-satunya penjelasan logis yang mungkin masuk di gua. Ya intinya balik lagi, garis bawahinnya common sense teman-teman ya. Common sense-nya nggak masuk aja gitu, nggak fair lah. Mungkin lebih ke kurang fair aja gitu untuk Lawson gitu. Padahal dia nggak hilang waktu, dia nggak merugikan siapa-siapa, Duhan juga udah kesalip. Nah, tapi dianya 10 detik. Boleh gitu. Gue balikin lagi ke perihal common sense dan juga regulasi. Seberapa banyak kita mau menarik tanda kutip common sense. Misalnya plank 0,01 mm. Ya itu kalau itu rules lah, Ya makanya kan dua-duanya sama-sama rules. Tapi enak gini, bedanya kalau rulesnya yang itu tadi, yang plank itu bisa diukur. Itu kan bisa diukur. Iya. Kalau misalnya bener. Loh, sekarang track limit juga bisa diukur. Kenapa? Karena sekarang track limitnya kan ada sensornya. Bukan, maksudnya variabelnya dalam artian kayak misalnya yang tadi gue bilang, Verstappen Piastri side by side, walaupun Piastrinya ya intinya side by side lah. Sementara Duhan dan Lawson nggak side by side tuh masuk cornernya. Nah, makanya itu yang kita kurang paham nih. Apakah kalau plank kan jelas tuh. Maksudnya penaltinya oke, orang semua setuju ini melanggar peraturan. Nah, kalau misalnya Piastri terus Lawson itu kan masih bisa menimbulkan perdebatan tuh. Kenapa gini, kenapa gitu kan. Masih ada human masih ada campur tangan manusianya masih ada, harus kayak benefit of the doubt-nya itu masih bisa gitu. Masih ada. Kalau plank itu kan settingan mobil dari awal gitu loh. Dari awal udah diatur. Pengennya kita juga gitu. Tapi masalahnya kalau stewardnya main by the book, kalau lu 4 ban lu keluar dari garis putih dianggap keluar, kita ada apa bilangnya ya? Karena kemarin Lando Norris juga biasanya, ini kan ngelewatin garis ini gak sih, garisnya pit lane ya? Itu juga tipis banget. Itu nggak kena penaltinya. Itu juga nggak kena penalti. Nah ya kan, ya kita nggak tahu tuh maksudnya. Karena cuma di atas doang. Maksudnya kayak gimana gitu? Karena ini semua kayak penaltinya terkesan kayak nggak adil. Karena kita balik lagi kita sebagai penonton kita nggak tahu briefingnya seperti yang Ilham tadi bilang. Apakah ada briefing tertentu? Apakah ada gimana gitu kan? Jadi ya mungkin lain kali mungkin lebih ke transparansi aja. Mungkin Stewart juga butuh. Mungkin Stewart kayak butuh ini ya. Stewart itu kayak punya channel YouTube sendiri atau gimana yang bisa menjelaskan kenapa sih kita ngasih penalti ke Verstappen kemarin itu kayaknya lebih asik deh. Kayak itu di channel FIN tuh cocok kan? Di Twitter tuh kan ada yang nge-share ini kan dokumennya. Iya, maksudnya kalau cuma dokumen tuh kan kayak apa ya? Udah opsial. Kalau dokumen tuh kan nggak semua orang bisa paham langsung gitu loh Pak. Lebih enak kayak ada representatif. Kalau di F1 kan ada tuh yang orang yang keriting itu yang jelasin, siapa sih, Collins namanya kalau nggak salah. Biasa kan dia jelas-jelasin atau kayak ada si siapa pembalap itu yang jelas-jelasin tentang penalti.
Julian Palmer gitu. Julian Palmer. Iya. Ya kan? Nah, kita butuh nih satu representatif dari FIA nih. Nah untuk, gitu. Untuk bilang kenapa kok ini penalti nih gitu. Supaya mungkin lebih ini ya, kita lebih mencerahkan gitu loh, kayak oke, gitu. Selama ini kan soalnya semua orang kita asumsi semua gitu loh, kayak. Betul. Iya kan? Ya nggak apa-apa sih, jadi enak kita podcast jadi ada pembahasan ya. Ada bahan ya. Tapi gue setuju sih sama poinnya. Ini stewardnya karena makin berganti, race directornya juga gonta-ganti, dan model tracknya juga makin berbeda-beda. Kalau misalnya track permanen gitu, let's say Suzuka gitu, lu mau motong di mana sih? Nggak bakal bisa motong kan. Sedangkan track-track yang macam-macam street circuit gini kan menimbulkan interpretasi yang banyak banget gitu untuk para driver. T1 gue nggak dapet nih, potong gitu. Sekarang gue ada karena kebetulan gue kan juga megang di drifting kan. Di drifting itu ada satu anekdot yang bilang kalau misalnya dua ban lu keluar ke belakang, kenapa di drifting itu kita bilangnya dia poinnya berkurang banyak banget. Coba sekarang garis terluarnya ditukar sama tembok. Iya. Boom. Let's say turn 1 Verstappen lawan Piastri, tapi sisi luarnya ditukar sama tembok. Gue yakin Verstappen gak akan berani itu ngambil dari situ. Iya kan? Benar. Iya. Itu salah satu interpretasi rules yang lain soal track limit yang mungkin diambil sama steward ketika ngambil keputusan kemarin mau ngasih baik itu Lawson maupun baik ngasih ke Verstappen. Makanya banyak sebenarnya interpretasinya. Tapi menurut gua yang dijelasin sama F1 Speed di Instagram lewat carousel itu udah paling udah jelas lah, itu hitam putih lah. Piastri di depan dia harus pegang cornernya. Tapi kita dari sisi fansnya ngerasa kayak ini balapannya jadi kayak robot gitu kan. Iya benar. Lebih bener kan sih. Kayak benar. Anjir cuman bedanya 1 sama 0, nggak ada ruang buat interpretasi antar driver untuk bisa saling adu jotos satu sama lain gitu. Padahal kan itu di performa yang makin dempet ini kan padahal harusnya itu kan yang lagi kita cari kan. Maksudnya kita mau side by side battle jadi sulit gitu loh. Maksudnya gini, coba kemarin antara Piastri dan Verstappen itu mereka saling ngasih ruang. Kayaknya nggak akan ada penalti itu. Bener. Saling keluar yang santai gitu. Nggak ada penalti. Bener. If my grandmother had wheel, she would have been a bike. Tapi masalahnya kembali lagi guys, kenapa para driver jadi tanda kutip asshole kayak gini ya karena ada satu nama itu, Max Verstappen. Iya. Jadi ini kayak istilahnya yang bikin seperti ini ya Max Verstappen sendiri. Itu sendiri ya. Jadi silakan dirasakan sendiri gimana rasanya kalau Max Verstappen lawan Max Verstappen. Iya. Anjing. Tapi gila sih, gue jadi respect banget sama Oscar Piastri ya, calon juara dunia 2025. Gue respect banget. Gue jagoin Oscar dong tentu ya. Oscar sekarang respect. Kayaknya fans McLaren sekarang lebih ke Oscar semua guys ya kalau gue lihat di sosmed. Respect guys. Sumpah. Respect, dia datang ke turn 1 nggak goyah. Lu mau ngapain aja Max, gak akan gue kasih dalamnya, gila itu sih. Gue salut banget mentalnya. Ya, itu gila itu. Itu kalau Norris nggak bakal udah hilang. Oke Max lewat. Ya benar gak Pal? berdansa. Sumpah. Jadi menarik guys ya, ini Oscar siap mentalnya sih, siap banget untuk WDC compare sama Norris. Bener. Norris nggak ada apa-apanya guys, sorry banget ini. Gue juga suka sih sama Oscar, walaupun di awal-awal Oscar jelek ya. Maksudnya awal-awal karir dia, gue inget banget di Bahrain mobilnya mati guys ya. Gue inget banget dia DNF gitu di Bahrain. Sekarang dia udah menyamai Lando Norris 5 win guys ya. 5 win sama Lando. Betul. 5 win bro. Gila coy. Coba butuh 80-an race untuk Oscar Piastri compare sama Lando Norris yang ratusan lebih gitu, 100 lebih. Nyampe kah? 80? Ini season keberapa? 3 ya? Season ketiga. Gak sampai ya? Gak sampai berarti 40 dong? 60 dong. 40 sekian berarti. Apa yang 80 Norris ya? Iya 50-an malah. Ya intinya gak sebanyak Norris lah ya. Gak sebanyak Norris. Udah nyamain winnya Lando Norris ya. Ini gue ngeliat Lando Norris tuh, gue jadi inget siapa? Hamilton guys ya. Hamilton tuh sekarang kayak
Kayak aduh. Ya. Udah gua cupu dah. Kayak gitu anjir Hamilton sekarang kayak Iya bro. ya dah. Itu Aku Leclerc butuh mobilnya transplantasi P3 otak. tuh. Ya. Dia diwawancara kan guys, gimana mobilnya? Jelek mobilnya ya? Enggak, gue gak bisa nyalain mobilnya. Leclerc P3, enggak lah. Cupu gue udah cupu. Gitu anjir Hamilton. Kayak pesimis gitu, kayak apinya tuh makin kesini semakin padam guys ya. Ini gue udah khawatir. Ini sindrom Vettel udah mulai tumbuh guys ya. Ini sindrom Vettel ya. Ini Udah abis ada ini tanda gejala. Jadi ini good guy, akhir tahun nanti akan ada video hitam putih di tembok guys ya. Lewis Hamilton. Gua fokus akan membuat film aja bersama Brad Pitt. Ya kan. Oli Berman masuk. Wah, gua siap aja Oli Berman. Jangan dong. Ngalir. Oli Berman kemarin ya sampai dikasih prioritas guys ya. Switch position aja. With Ocon aja. Switch position guys. Ya. Tapi jelek ya race-nya khas ya. Kemarin. Ya. Kemarin kan bagus, di Bahrain udah oke. Bahrainnya oke, kemarin. Ya bro, jadinya, ini tim papan bawah bro. Jadi nggak bisa tiap weekend oke gitu. Jadi sekarang yang oke Williams gantian. Nanti besok Alpine, besok ya yang nggak pernah oke Sauber sih. Sorry banget nih Sauber. Ya emang. Tapi Sauber udah poin sih. Aston papan mana nih Aston nih? Aston papan mana nih? Kalau Aston Regi aja yang ngomong ya gue nggak. Iya udah OTW papan bawah sih itu. Udah susah itu. Aduh. Kemarin gue seneng nih. Wah Regi kemarin bela-belain Alonso di atasnya Stroll nih disedah nih. Tapi nggak poin juga Regi. Iya kesal juga gue. Belum poin ya. Alonso sampai detik ini 0 poinnya guys. 0. Sementara Lance Stroll ada poinnya guys. Masih top 10 loh. Perolehan poin. Iya Lance Stroll tuh di top 10 loh masih loh. Gila. Penggendong handal bro. Gila. Jadi disebutnya penggendong tuh Stroll. Padahal kemarin buruk rupa banget itu anjing Stroll. Lance Stroll kemarin diwawancara kan. Lance Stroll selamat ya, Anda sudah mendapatkan rekor baru. Pembalap dengan Q1 terbanyak. Terbuang dari Q1 terbanyak. Gila. Terus Lance Stroll jawab apa? Lu kalau taruh pembalap McLaren di Aston Martin juga mereka akan dapat Q1 terbanyak coy. Gitu katanya Lance Stroll anjing. Itu dia gak terima sih. Itu berarti akalnya masih sehat sebenarnya. Gitu ya. Cuma susah dibalikinnya. Oke. Nah, guys, tadi gue juga bahas di live streaming ya. Karena ini mumpung bahas Lance Stroll nih, mumpung ada Regi juga ya kan. Dengan logika ini Reg, gue berkesimpulan bahwa pembalap tua yang sekarang ada di F1 itu semuanya pelan. Hamilton dan Alonso. Kenapa Alonso gak terlihat pelan? Karena teammate-nya Lance Stroll. Lance Stroll. Ini udah mobilnya mediocre. Sampah gitu kan. Bukan mediocre lagi, sampah. Susah ketolong gitu. Iya. Jadi gue lagi jadi flashback gitu. Waktu zaman tahun 2023 yang Alonso bisa podium-podium. Jangan-jangan itu kalau teammate-nya Hülkenberg bisa podium itu. Podium. Ketolong ya. Agak ketolong ya. Ini susah nolongnya ini. Kayak P6. P7 gitu lah. Masih deliver juga. Ini Aston Martin sih harus do something sih. Lawrence Stroll sadar lu tuh udah dranui. Sadar ya. Kalau mau bagus ambil Verstappen, Strollnya suruh jadi apa kek? Engineer kayak apa kek? Brand ambassador lah, apa bisa masih gitu kan, masih aman gitu loh. Jadi BA aman itu. Stroll atau lu balap di WEC dah. Aston Martin loh. Iya tuh bantu WEC. Ya. Udah mah Aston Martin jelek juga dia di WEC ya. Jelek. Jadi masa di F1 juga sama gitu. Oke, kita bahas singkat yang lain teman-teman karena kita udah 90% dari podcast ini kayaknya penalty max guys ya. Kita bahas singkat tentang tire wear-nya Leclerc di medium. How? Ini kita bicara Ferrari loh. Mobil yang notabene tire wear-nya paling jelek di antara tim-tim papan atas gitu. Tiba-tiba ban medium bisa dibawa 30 lap, teman-teman. What? Kaget gue. 30 lap. Dan Leclerc guys. Leclerc itu tire wear mediumnya itu bisa dibilang menyamai tire wear ban hard berapa nih? 8 pembalap di stint kedua
Jadi Leclerc kan stint pertama tuh medium. Ya medium. Stint kedua yang bisa dibilang tracknya udah agak panas gitu kan. Tire wear Leclerc ini nyamain tire wear ban hard guys. Jadi anomali guys ya. Anomali banget. Bahkan Leclerc waktu keluar ganti ban hard dia cuma 4 detik di belakangnya Russell. How? Padahal Russell udah masuk jauh sebelum itu teman-teman ya. Gila loh. Gila. Itu pace-nya kencang banget loh. Jadi waktu Leclerc dilepas ke free air, terus kita pantau di live timing, itu Leclerc itu dia ngepost PB lagi. Sama Norris sama. Terus itu PB-nya. Iya. Itu gue kaget banget gitu. Awalnya gue pikir kayak cuman sampai lap maybe 25 lah. 25 mungkin masih 25 aja itu udah anomali kan. Ban hard 25, medium 25 aja udah anomali. Terus dia lanjut terus gitu. Iya makanya. Gue kayak, wow ini dari mana tire wear-nya? Makanya dan anehnya itu masih nggak cukup teman-teman ya, nggak cukup. Kalau kemarin Lando Norris nyalip Hamilton 1 lap ya. Jadi kalau kemarin itu Lando Norris kesalipnya nyalip Hamilton 1 lap doang, itu kemungkinan besar Leclerc masih P4 dengan pace kayak gitu guys ya. Jadi itu kencengnya kayak gimana itu tuh McLaren guys ya. Padahal start pace 10 ya. Gila Lando coy. Kenceng banget itu. Kencang banget ya. Itu thanks to Hamilton ya. Hamilton ada andil lah untuk kemenangan, bukan kemenangan, podiumnya Leclerc kemarin. Podiumnya polos. Leclerc. Polos banget. Menangan. Ya. Berasa menang bro, sorry bro. Kemarin berasa menang bro. Anjir sumpah itu lap terakhir. 2 minggu. Tapi itu GG sih. Gila. Karena 4 lap terakhir tuh kayak anjir. Soalnya ada momen di mana Leclerc tuh pelan banget, ternyata dia recharge IRS kan. Anjir ini sedetik Norris jauh lebih kenceng. Gue udah panik anjir. Aduh, gimana ini? Ternyata recharge IRS. Setelah itu Norris gak bisa ngejar 1,5, 1,3, 1,2 gitu terus jadi. Ya. Wow. Bagus race manajemennya kemarin. Lega, ya. Race manajemennya Ferrari itu strateginya spot on banget. Pit stopnya juga 2,0 paling cepet guys ya. Yes. Itu keren tuh. Dua-duanya bagus pit stopnya. First half of the race ya Ferrari itu benar-benar kemarin perfect banget. Terutama Leclerc ya. Hamilton juga bagus ya. Cuma of course ketika Leclerc lagi on fire ya you know lah ya. You know the rest. Ya 1 detik ini Hamilton tuh gimana ya? Sabar dulu lah. Kasih waktu. Kasih waktu ya. Gue juga bilang gitu, kasih waktu sih. Pace-nya ada. Iya, pace-nya masih ada, cuma ya kalau Oke. Gue tifosi nih. Coba gue tanya ke kalian nih. Menurut kalian, setelah 4 race ini, 5 ya? 5 apa 4? 5 ya? 5 race ya? Udah 5 race. Menurut kalian, bener gak Ferrari ngambil Hamilton setelah 5 race ini? Apa lebih baik stay dengan Sainz saja? Hamilton ini masih ada kalau kata gue. Masih ada, belum habis. Meskipun sangat bagus buat marketing ya di sisi lain. Menurut lu gimana Red? Bener. Kalau kata gue, bener gak ngambil Hamilton atau sebaiknya Sainz aja gitu? Setelah 5 race ini ya? Sampai 5 race ini masih ya cocok-cocok aja gitu. Meskipun dengan situasinya Hamilton. Berarti menurut lu nih, kalau misalnya Sainz tetap ada di Ferrari, apakah dia akan finish sama dengan Hamilton? Atau bisa di atasnya bahkan? Ya mungkin kisaran segitu juga, bisa lebih baik juga, oke-oke aja. Cuman kan Hamilton kan tahun-tahun udah lama di Mercedes terus tiba-tiba ke Ferrari kan banyak yang dia rubah kan, katanya gaya balapnya rubah banget gitu ya. Iya. Apa yang dibutuhkan transplantasi otak gitu kan. Bener, belum biasa. Otak gitu. Kan belum terbiasa aja. Lihat aja nanti kalau misalnya udah terbiasa. Oke. Belum habis. Normalnya nih dikasih kesempatan sampai kapan menurut kalian? Oh my god. Minimal pertengahan musim kalau kata gue. Pertengahan musim. Jadi setelah GP Inggris ya? Enggak. GP Inggris. Kalau aku GP Inggris. Home race. Mentalnya pasti bakalan kayak lebih ini sih. Pasti pengen maksimal gitu lah. Oke. Iya kayak mindset dia di this timeline sekarang kayak adaptasi sekarang soalnya mentalnya Hamilton jelek banget sih.
Iya, apa pokoknya sekarang lagi adaptasi ya bisa dibilang gitu kan. Inggris yang mana nggak jauh dari tengah musim, kalau nggak salah Inggris ronde 9 atau berapa ya, pokoknya belasan gitu lah, Iya, cepet. ronde belasan. Harusnya itu bakalan jadi kalau buat aku jadi titik penilaian. Oke. Nice. Setelah Inggris, Monza. Monza itu udah sih. mau akhir-akhir Pal kalau Ya main. kejauhan. Tapi ya I mean never say never. Kalau ngomongin Lewis Hamilton, ketika dia udah nyaman, udah ngerti sama mobilnya, ya ngeroket. Itu. Give him time. Hopefully ya. Semoga bener ya, apa yang dikatakan kawan-kawan gua ini teman-teman ya. Semoga bener. Gue juga kepingin Ferrari bisa di atas gitu, karena sekarang lumayan sih, sekarang udah mau nyalip Red Bull ya di posisi sekarang Ferrari udah bagus tipis nih WCC-nya. Cuma kalau ngelihat WCC-nya McLaren gila sih, McLaren jauh banget bro skornya bro. Gak ada lawan itu kayaknya. Gila. Gak Tahun ada lawan. ini Ya orang gimana no satunya Russell, Kimi kadang-kadang juga gak perform. Kemarin belum Yuki biasa. giliran Yuki bagus, apes lagi. Gila itu kayaknya harus sembayang dulu di kuil-kuil Jepang itu Yuki, sumpah dah. Asli pulang betul. sembayang dulu itu. Lu tahu gak sih ada ritual apa ngelilingin kuil itu, Yuki itu harus beli itu loh yang apa yang kayak pegangan-pegangan dari kuil itu, beli satu-satu gitu. Gila, itu bapuk banget. Oh bukan Yuki jelek ya guys ya, apes doang, apes guys. Bapuk itu. Itu juga Pierre Gasly, ya ampun, di tikungan 4 udah sempit masih. Dia dari belakang loh. Iya. Dia dari belakang di T4 di late breakingin, dicoba dari luar. Gue kayak pas ngelihat mungkin dia percaya sama kawan sejatinya. Ini Yuki nih, go dev gitu kali. Dari luar. Langsung dari ya. Luar. Langsung mereka berdua karaoke tuh. Gue jadi inget videonya Yuki karaoke sama Gasly tuh. Iseng-iseng berhadiah tuh. Hadiahnya crash ya. Itu unlucky banget, gila. Hai. Sumpah. Itu gue bete-nya tuh Yuki itu unlucky-nya bukan salah dia itu loh yang bikin bete. Itu loh. Ya ampun gitu. Kalau salah dia ya udahlah gitu kan. Ya masalahnya Yuki enggak loh, dia tuh kayak apes aja gitu guys. Kasian anjir gue ngeliatnya. Udah kecil mungil, apes mulu. Kasian guys. Tapi dia di Red Bull sekarang kecil banget loh, nggak pernah ada kayak ngomel-ngomel gitu tiap post race gitu. Karena kan. dia udah merasa kan kenceng di Red Bull, kan. bro. Dia udah lolos di ya. 3 terus nih so far nih. Pesantren. Nih. Beda sama si temennya Family Mart 1 itu ya. Oh my god. Jadi ya Yuki udah bagus ya, keren. Semoga kita tunggu di Miami. Ya Miami itu sirkuit yang paling gue benci sih, tapi ya we'll see Yuki di situ gimana. Dan Williams seperti yang kita udah senggol di awal, keren DRS game-nya itu karena Sainz udah punya portfolio ya di Singapura dan dilakuin lagi kemarin. Jadi persis banget cara mainnya ya, tarik-tarikin terus Albon dan lain-lain. Jadi ya GG untuk Williams teman-teman. Dan ya kita akan libur 1 minggu. Setelah itu baru ada Miami. Jadi karena libur ya kita akan libur juga minggu depan. Jadi kita langsung prediksi aja untuk Miami ya seperti biasa. Alright. Prediksi Miami. Ada yang kelewatan? Harusnya nggak ada ya. Harusnya kita bahas semua walaupun. Tapi Bortoleto udah ya? Bortoleto udah lah. Bortoleto iya kan gitu. kurang ya sober kurang guys. Udah apalagi. Bortoleto dan juga Alonso yang ya, hampir udah semua gitu. ya. Harusnya udah semua. Anjir. Memang titik baliknya memang titik beratnya emang di penaltinya Max lah ya. Sama itu kan nyalipnya Lando ya. Utamanya. Nyalipnya Lando ya itu. Ya udahlah. Kurang smart aja Lando menurut gue. Hamilton udah belajar itu dari 2021. Hamilton belajar dari 2021, pinter dia. Enggak, tapi maksud gue ya, Lando gue mau masih ngomel-ngomel hina-hina Lando ntar dikira haters. Lu haters Lando lu bang. Gak, tapi asli. Tapi itu bener siap-siap aja Mike. Tapi itu bener pinter banget gak sih Hamiltonnya? Ada satu momen dia beneran ngeremnya early banget, dibuka cornernya, terus Lando sampai harus ngindar gitu kan. Iya, itu menurut gue ya, lu lagi kecepatan 300 dan lu punya kesadaran, awareness untuk tahu
detection DRS-nya ada di mana, lu jadi lifting dulu ngasih orang belakang lewat. Tapi gue rasa Landonya kaget gitu, gue rasa digituin sama Hamilton. Anjir gue digituin. Iya. Kata Norris aja. Ini masalahnya tuh nggak cuma sekali. Masalahnya masalahnya tuh nggak cuma. Ya ampun. Gak cuma sekali, dia baru lap ketiga baru dia sadar gitu. Gue kenapa tolol ya gitu. Oh ya udahlah gue di belakangnya. itu pun diingetin sama engineer ya. Iya, play the game. Si Joseph. Play the game. Tuh. Gila. Menurut gue ya, Norris tuh ada sedikit rasa jumawa karena pede. Mobil gue lebih kenceng dari Ferrari, bodo amat, gue salip aja lah. Ternyata nggak bisa kan. Terus yang kedua dia kayak tadi mungkin salah nih. Coba lagi kayak gitu. Gue yakin ada sedikit mungkin perasaan dia kayak gitu. Iya. Jumawa. Bayangin Leclerc untuk nyalip Russell itu cuma butuh 1 lap guys. 1 lap kelar. Lando 3 lap. Kabur lagi, langsung kabur. Ya itu thanks to Lando sih. Gue sih terima kasih ya dia kayak gitu. Jadi Leclerc jadi podium gitu. Ya betul. Tapi Lando harus up his game sih. Ngelihat Piastri bisa main sekuat itu lawan Verstappen, Lando harus lebih kuat lagi mentalnya. Lando gak punya mentor segila Mark Webber kali ya. Mark Webber kan keren banget anjir. Iya. Piastri sih. Jelas. Mentornya terlalu gila. Ini Lando quali tuh nggak boleh keluar dari top 3. Udah 2 McLaren quali nggak boleh keluar dari top 3 kayak at all cost, karena dengan mobil sekencang itu ketika qualinya di luar top 3 itu bisa dibilang underachieve. I mean nggak pole aja, nggak front row itu underachieving, yang mana pasti bakalan kena mental gitu kan. Dan ya kita udah lihat Lando berkali-kali kena mental terus. Ya gimana lagi ya. Kita lihat apakah Piastri bakal kena mental. Karena kan kemarin Lando yang championship leading. Sekarang Piastri nih. Apakah gentar juga nih Piastri? Kalau menurut gue sih kayaknya enggak ya. But we'll see. Karena kan kita lihat orang tipikal personality-nya kan beda. Biar pendengarnya agak seneng gitu ya. Kita kasih applause dulu Lando dari PS10 apa ya. Dikasih hiburan. Bro, lu pakai mobil roket, bro. Tolong, bro. Tolong. Sih kok gua ya. Itu harusnya P3, bahkan harusnya P2 iya, itu. Harusnya gitu. Harusnya P2 itu. Kemarin di Bahrain aja gak nyalip Russell itu menurut gua anomali itu udah. Ya Russellnya yang jago juga sih. Tapi enggak, itu kalau Max nyalip itu kemarin di Bahrain guys. Sayang sekali ya, sayang sekali. No way. Tapi ya gak apa-apa, kemarin yang di Bahrain menurut gua udah keren. Tapi yang di Jeddah juga udah bagus. Yang di Jeddah ya oke lah bagus, tapi yang segmen Hamiltonnya aja yang tifosi. Gue gak enak hati. Gue aja yang tifosi, yang gue happy karena perlakuan Norris, gregetan dengan kelakuan Norris kayak gitu guys. Iya anjir, kalian lihat stream kita berdua deh. Kayak waktu Norris pertama ya kayak nyalip Hamilton kan. Kelihatan tuh Hamiltonnya, wah ini Hamilton nyoba DRS nih. Wah ini Norris harusnya next lap bisa nyalip. Masih dilakuin lagi. Sampai 3 lap gitu kayak parah. Literally berteriak-teriak ya, kayak gak tau lah. Pokoknya Norris. Coba. Fans Norris coba bela Norris dong. Iya, bela Norris. Di sini soalnya gak ada fans Norris nih. Dari kelas 10 komen ya guys ya, komen. Itu komen. Ya, tapi kita mau baca baik di live chat maupun di komen. Tapi P10 ke P4-nya salut lah. Oke lah. Kita harus apresiasi lah gitu kan. Enggak semua driver bisa kayak gitu kan. Jadi betul. Meskipun lebih bagus harusnya podium. Verstappen dulu waktu enggak pole. Gua membantu Nopal. Iya. Oke. Oke, prediksi Miami dah. Regi. Sorry guys. Tolong disomasi aja Regi guys. Regi tolong guys. Duh, biasanya Nopal yang kayak gitu ya. Nopal lagi baik. Prediksi udah sejam lebih nih. Iya nih anjir. 3-2-1 Miami. Kemarin gua ketebak ya, Piastri sama Leclerc anjir. Sekarang gua iya bener ya, Regi ya. Iya, cuman P2-nya aduh sayang banget. Leclerc ini bakal bagus ya di Miami. Harusnya sih bisa juga ya. Ada potensi ya setelah podium di Arab. Jadi bisa Ferrari nggak bawa upgrade di lagi Miami. Nanti upgrade-nya baru di Imola.
Info aja. Iya. Sama Miami ada Ada sprint peluang race. tetap. Hamilton bisa gacor Menang lagi lagi. di sprint race kayaknya. Leclerc P3 ya. Leclerc P3 Oke. ya. Oke. Duanya Piastri, satunya Verstappen. Wah ini menarik sih. Waduh. Meskipun jalan lurus ya berani. Miami merupakan kemenangan pertama Lando Norris guys ya. Info aja. Jangan lupa. Norrisnya P4 deh, gak apa-apa. Hamilton 5. Udah. Oke, baik. Alonso, 11 deh. Kok gak 10? Russell sama Kimi di Anjir, poin. bawahnya dong ya. Iya, Russell Kimi di belakang. Padahal kemarin Russell Kimi di atas 67 Hamilton tuh. boleh. Oke, Nopal. 23. Tung Sahur kembali ke podium guys. Anjay, tung sahur. Aku masih percaya Mercy bisa memberikan Mercy itu surprise. dari kemarin balapan itu Um, santai-santai aja, cuma nggak ada drama, nggak ada apa, sumpah dah. Oh iya nih. Ya kayak Kalau podium ya, manfaatin cuma diam-diam problem podium gitu ya. gitu. Iya, kan? nyari celah itu. Iya. Oke, lanjut. So Tung Sahur P2 aku masih naruh McLaren 1 sih. Kayak the best car gitu kan. Oke. Norris Iya. P2, Piastri P1. Kalau menurut prediksi sih Miami tempat Norris dan Piastri crash sih. Oke. Ilham Syak. Oh, Oh my god. Oh my god. Kan ada yang ngasih Siapa prediksi di story itu loh kemarin. Oh iya. itu? Oh yang di list itu ya? Yang Iya. di list. Iya. Apa yang Iya. listnya dicoret-coret itu ya? Soalnya prediksinya Ah, bener iya, terus iya. aja dari atas, aneh banget. Anjir gimana? Oke, Oh oke. iya ya. Oke. Plot twist ya. Wah. Siapa Unsur ya? apa ya Mungkin Verstappen 3. Enggak kali ya. Verstappen 3, Leclerc 2 atau Leclerc 3, Verstappen 2, Piastri lagi 1. Oh, sama ya berarti ya, sama kayak jeda ya. Iya, gue masih belum melihat Lando bisa recover. Sorry. Tuh, kalau bersin berarti itu dikutuk sama Lando itu. Alergi Alergi bohong. goblok. Oh my god, guys, kayaknya gue dikutuk sama Lando nih guys. Dikutuk Oke, voodoo gua- Lando nih guys. Tapi Gue besok akan lebih percaya prediksi kemarin ya, karena besok gue waktu nonton gue akan pakai semua outfit McLaren guys ya, tenang. Terus Ferrari 1 ya. satu Leclerc. Leclerc 5-1 nih guys. Anjing. Podium. P2 Verstappen, P3 Lewis. Oh my god, Aduh. tabrakan nih. Ya udah, Papaya Miami kalau itu skenario kalau beneran tabrakan. Tapi kalau misalnya nggak tabrakan, ya udah P1 Piastri, P2 Leclerc, P3 Hamilton. Lando sama Max tabrakan guys. Anjing. Ini gimana nih? Gue abis ini ditelepon sama Ditya Mub. Mendoakan pembalap tabrakan adalah titik terendah. Iya. Iya. Oh my god. Mampus kawan. Ini channelnya masalahnya bang. Ini channel F1. Gak bisa disapu ini. Bukan mendoakan. Oh iya, Kita benar. Kita nggak doain tapi ini prediksi. Kita Prediksi benar. Nah itu. Kita tidak mendoakan ya teman-teman ya. Benar. Iya. Alhamdulillah. Udah ada Bisa yang disapu. nulis ya. Udah ada yang nulis ya. Iya benar. Iya. Pak, makasih loh. Emang aneh banget tuh. Pak. Lucu banget aja. Aduh, Oke. Musim anomali ini. dikit lagi ini. Musim anomali. Oke lah guys ya. Benar. Ya mereka yang udah normal ya, gue nggak normal dikit lah guys, nggak apa-apa lah guys ya. Oke, itu aja guys. Holy Tulis crap. prediksi kalian, either normal, either nggak normal boleh. Prediksi ya, bukan mendoakan ya teman-teman ya. Betul. ya. Prediksi itu boleh. Oke. Mendoakan tidak boleh. Bukan harapan guys. Bukan harapan. Betul, bukan harapan. Prediksi itu Aduh, bukan nggak kuat gua. berbeda Oke dengan guys, harapan. thank you so much. Itu aja udah semakin nggak jelas ini arahnya dan semoga nggak ada yang kelewatan. Sekali lagi kita udah bahas kupas tuntas tentang penaltinya Verstappen. Bisa tulis di kolom komentar sekali lagi menurut kalian gimana dan harapan kalian untuk Miami. Jangan harapan deh, prediksi nanti nggak boleh bro. Oh, iya benar, prediksi benar. Prediksi aja ya. Lurusin. Betul, prediksi. Kalau harapan dan mendoakan yang baik-baik boleh guys ya. Ya, Oke. jadi ya. Semoga Dikasih disclaimer. Lando Norris podium gitu kan. Gitu Biar ya. fans senang gitu. Podium di WEC. Gitu. Oke. Itu benar. Terima kasih Benar. guys ya. Itu aja hari ini dari kami. Semoga menghibur, semoga bisa menemani hari-hari kalian dan jangan lupa untuk subscribe ke F1 Speed, bantu F1 Speed 200.000 subscriber
dan mampir ke channel kita ini. Bantu kita juga ke 100.000 subs guys ya, supaya kayak F1 Speed guys ya. Oke, thank you, itu aja hari ini dari gue. Thank you so much. Dan kita pamit semua, kami pamit lebih tepatnya. Semoga bisa menemani makan malam kalian, tidur siang kalian, tidur malam kalian, atau apapun itu. Udah ngawur dia guys, udah ngawur. Iya udah ini udah. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat menikmati. Harus ditutup ini. Iya betul.